talk show-nya Indosat TV yang kedua. Di sini kita kedatangan dua tamu. Mungkin untuk yang pertama Bapak Anton Hendarto, teman-teman udah pada tahu, beliau adalah wakil presiden dari Indospurs. Kemudian kita kedatangan satu narasumber, yaitu Bapak Hilaria Jukardi. Bapak Hilaria Jukardi ini adalah ketua Indospurs Bandung. Kita bertiga akan mengupas lebih dalam, membahas tentang Tottenham Hotspur. Oke, di sini ada hal menarik yang kita perlu mungkin akan kita bahas. Di sini Andre Villas-Boas memasang strategi 4-4-2. Kemudian memasang dengan 4-4-2 dengan dua striker, yaitu Adebayor dan Defoe. Nah, menurut Mas Hilaria, seperti apa strategi ini? Sangat-sangat baik sebenarnya, dan merupakan formasi pilihan Spurs dalam 2 musim terakhir ketika Rafael van der Vaart datang gitu. Yang sebenarnya sih Rafael mungkin sedikit di belakang, dan Spurs sendiri merupakan tim yang sangat terkenal dengan 4-4-2 gitu. Sheringham dengan Keane, atau Keane dengan Berbatov gitu. Banyak sekali pilihan. Dan sebenarnya ada peran dari Clint Dempsey yang entah kenapa bukan murni attacking midfielder di belakang striker gitu. Kadang dia menerima bola sedikit tidak mengharap gawang gitu, dan itu memberi peluang bagi back lawan untuk segera menutup. Dan karena dia juga bukan kreatif gitu, dia lebih kayak, saya akan lari ke penalty box dan silakan kirim umpan kepada saya. Adebayor sendiri, dia target man yang sangat baik gitu. Pas saat pertandingan Manchester City yang lalu, dia menerima bola di mana-mana. Dia akan menerima bola di sebelah kiri, sebelah kanan, tengah. Dia sangat terlibat. Cuma bila dia dipasang sendirian, saat tiba-tiba ada crossing cepat dilakukan, nggak ada Adebayor gitu. Iya. Makanya itulah gunanya 4-4-2, di mana Defoe akan selalu di penalty box. Dia memang seorang poacher gitu, penalty box poacher. Oke. Kemudian banyak beberapa pihak mengatakan kita butuh Dembele, gitu ya. Kita butuh Dembele. Menurut Om Anton gitu, seberapa pentingnya Dembele di skema permainan Spurs untuk saat-saat ini? Dembele sangat penting, meskipun nggak boleh dibilang Indispensable. Bukan sampai indispensable. Yang peran yang belum tergantikan memang yaitu adalah playmaker, pembagi bola. Huddlestone belum ya, karena saya melihat dia belum kembali ke performa sebelum dia cedera panjang musim lalu. Kalau peran Dembele adalah Dembele lebih ke ball winning midfielder. Dia ball keepingnya juga bagus. Kita tahu dia susah sekali untuk rebut bola dari Dembele. Nah, dari situ penguasaan position bola Tottenham pasti akan sangat berpengaruh dengan adanya Dembele gitu. Akan lebih menunjang seandainya dia didampingi oleh seorang playmaker yang untuk membagi bola itu gitu. Tapi dengan kegagalan kita mendatangkan Joao Moutinho, Dembele dengan adanya dia pun sudah tapi secara kolektif dia sudah cukup bagus gitu. Sudah bisa tune in lah ya. Iya. Dengan absennya dia terbukti kita beberapa pertandingan terakhir setengah mati sih ya. Sebenarnya 4-4-2 ini adalah terapan baru bagi Andre Villas-Boas, karena formasi favoritnya Villas-Boas ini 4-3-3 gitu kan ya. Gimana Mas Hilaria jelasin perubahan formasi yang diterapin sama ini? Andre Villas-Boas senang menggunakan formasi 4-4-3, pengaruh dari Jose Mourinho. Dia menggunakan pertama kali di Academica, lalu di Porto, dan kemudian di Chelsea. Spurs tim yang 4-4-2 gitu. Jadi bagi pemainnya sendiri, mereka 4-4-2 saya sudah kenal dari zaman saya masuk akademi sekolah gitu. Namun di sini Villas-Boas sebagai head coach, bukan manajer, karena Daniel meskipun dan pada akhirnya Andreas Villas-Boas merupakan seorang manajer, cuman perilakunya seperti seorang head coach gitu. Dibanding dengan Redknapp, dia lebih memantau dan membiarkan pekerjaan dan menu latihan diberikan kepada Joe Jordan dan Kevin Bond gitu. Di Andre Villas-Boas, dia
akan menulis menu latihnya sendiri gitu. Ini mungkin ada pengaruh juga dia sebagai head coach karena dia dulu adalah ex scout opposition. Dia scouting melihat kelemahan lawan. Meskipun dia punya seorang scout opposition sendiri di Daniel Sosa gitu. Namun dia sudah terbiasa menulis kelemahan lawan sehingga akan dicocokkan dengan latihan menunya gitu, latihan training menunya, sehingga dia tinggal menyusun 1, 2, 3 sudah gitu. Dan si Villas-Boas itu dia kayak semacam ini tukang jahit, ya kan? Dia akan menyusun menu latihan dan strategi sesuai dengan lawan yang akan dihadapi, gitu. Jadi sangat mendetail sekali kalau kita lihat scouting reportnya dia. Tipe permainannya seperti apa, lawannya kemungkinan akan main dengan penyerang siapa, ini kesukaan pemain ini seperti apa, itu sangat mendetail sekali. Gitu. Sebetulnya itu sangat bagus ya, sangat bagus. Tapi mungkin dia perlu pemain yang dia bisa bawa dan untuk memainkan sistemnya dia. Oke. Gitu. Ya. Sedangkan yang sekarang mungkin belum sepenuhnya yang dia dapatkan adalah pemain yang dia mau gitu. Mungkin ada indikasi bahwa si Joao Moutinho ini mau ditarik ke sini. Iya. Jadi memang kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang instan dari filosofi sepak bolanya yang Villas-Boas. Menyinggung tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Hilaria dan Om Anton. Menurut Om Anton tadi sempat tersinggung bahwa Andreas Villas-Boas ini memang orang yang full charge gitu ya terhadap timnya gitu ya, dan disebutkan oleh Mas Hilaria juga dia adalah ex scout oppositionnya di Chelsea gitu kan ya. Nah, menurut Mas Hilaria sama juga Om Anton, seberapa besar pengaruhnya kepada tim yang sekarang dia tangan yaitu Tottenham Hotspur gitu? Apakah ini akan jadi istilahnya umpan yang baik atau malah jadi bumerang gitu? Andreas Villas-Boas mungkin kesannya seperti guru yang memberitahu tentang murid-muridnya gitu. Dengan segala detail lawan, kelemahan, kekuatan, skenario macam-macam saat bola-bola mati, tinggal muridnya, pemainnya yang menjalankan instruksinya gitu. Dan bagusnya dia meskipun dia sering berdiri di tepi lapangan, dia tidak marah-marah. Mungkin marah-marah seperti Roberto Mancini yang bukan ekspresi kalinya gitu. Namun dia tetap come on, tepuk tangan gitu. Dia bagi saya head coach yang bagus gitu, meskipun hasilnya tidak sebaik yang diharapkan. Iya, mungkin saya perlu garis bawahi bukan tidak, belum seperti yang kita harapkan gitu ya. Nah, kemudian menurut Om Anton sendiri, pertanyaannya sama ini ya. Pengaruh apa atau seberapa besar pengaruh yang bisa dihasilkan dari sosok Villas-Boas kepada Spurs? Kalau kita mengharapkan hasil yang instan itu agak mustahil ya. Pelatih manapun dia perlu menanamkan filosofi sepak bolanya kepada pemain-pemainnya. Kalau saya melihat ini lebih ke kayak semacam culture shock ya dari Redknapp ke Andreas Villas-Boas. Redknapp yang tadinya ya express yourself lah, terserah lu mau main gimana ya kan. Sampai sekarang tiba-tiba ke Andreas Villas-Boas yang sangat mendetail sekali. Pemainnya perlu adaptasi, dia harus tahu gimana caranya pelatih ini maunya seperti ini, dia harus bisa transfer itu di atas lapangan hijau gitu. Dan itu perlu proses, dan juga ya itu dia perlu pemain-pemain yang bisa memainkan skema yang dia inginkan, perlu waktu lah. Oke. Berarti kesimpulan dari segala sesuatu, bahkan hal-hal mendetail yang bisa dibawa oleh AVB ke tim Spurs ini masih butuh proses gitu. Dan kita mungkin harus menikmati proses itu sendiri ya. Nah, ada satu poin yang mungkin saya sendiri perhatikan, banyak substitusi dari AVB ke pemainnya saat pertandingan berlangsung gitu ya. Cuma banyak juga dari mungkin dari segi pengamat, fans atau bahkan audiens sendiri kurang ada pengaruhnya. Kenapa kita kadang-kadang mesti kenapa ditukar sama dia? Kenapa dia ditukar sekarang gitu kan ya? Gimana menurut Om Anton dulu deh? Kalau menurut saya sih dia mau nurunin siapa aja kayaknya salah.
Karena Ini udah kayak gitu ya. Dia Karena bener-bener tiap-tiap- salah gitu ya. kita dari sisi fans pasti punya pendapat masing-masing ya. Iya. Dia nurunin misalkan gantiin Devo dengan Adebayor, pasti ada yang nggak setuju. Ya. Nah, Ngeluarin Dempsey diganti sama Sigurdsson, pasti ada yang nggak suka sama Betul. Sigurdsson, pasti bersuara juga gitu. Iya. Jadi kalau kita mau dengerin seluruh suara fans sih agak mustahil juga. Menurut Mas Hilario? Anehnya saya mengerti semua pergantiannya gitu. Mungkin saya memang penggila taktik gitu. Sebenarnya taktik babak keduanya sebenarnya saya suka gitu karena dengan dia memasang 3 meskipun defensif dengan adanya 3 back tengah, 2 pemain sayapnya Bell dan Lennon bisa menjadi pemain bertahan saat bertahan dengan 5 dan bisa jadi pemain menyerang saat mereka menyerang dengan adanya 4 gelandang atau bahkan 4 penyerang gitu. Dan emang bukan aneh, mungkin Raton juga bukan seorang pengganti pemain yang ulung juga ya, gitu. betul. Gitu. Jadi ya mungkin karena Herrera membawa sesuatu bagi Spurs seperti ke Champions League, fans akan sedikit memaafkannya. Ini seorang pelatih dari Portugal yang hanya punya pengalaman 1 tahun di Inggris yang diberi kontrak 3 tahun gitu. Pasti coba. fans akan satu mata Ya, akan gitu. Cavani Spurs!